Memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua kepada yang terhormat Ibu Puspita Anggit Lestari selaku dosen mata kuliah Keperawatan Geronti Komunitas dan teman-teman sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Untuk sebelum memulai presentasi ini, perkenalkan saya Nisrina selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Dilanjutkan dengan teman-teman dari kelompok satu yang akan membawakan materi tentang, maaf bisa ke slide sebelumnya, pengkajian yang akan membawakan materi tentang pengkajian keperawatan pada kelompok lansia dengan masalah kesehatan otak. Dengan anggota kelompok ada Elsa Kumalasari, Farisa Zakiatul, Fazwa Firdayanti, Gali Trinidad, Rizky Hairunisa, Sania Hasanah, dan Vanessa Amalia. Maka dari itu, saya persilakan kepada kelompok satu untuk memulai presentasi. Ya, yang pertama dari konsep dasar lansia. Definisi lansia, lanjut usia adalah seorang yang memasuki usia 60 tahun ke atas. Lansia akan mengalami suatu proses penuaan atau yang disebut aging process. Lansia adalah proses kehidupan di mana seorang mengalami penurunan fungsi tubuh dalam beradaptasi dengan lingkungan serta perubahan yang dialami. Menurut WHO, terdapat 4 kategori lansia untuk kelompok lanjut usia, yaitu middle age, usia pertengahan, antara 45 sampai 59 tahun, elderly atau lanjut usia antara 60 sampai 74 tahun, old atau lanjut usia tua antara 70 sampai 90 tahun, dan very old atau usia sangat tua lebih dari 90 tahun. Terdapat beberapa klasifikasi lanjut usia menurut Permenkes RI 2016, yaitu pralanjut usia adalah seseorang yang memiliki usia 45 sampai 59 tahun. Lanjut usia adalah seorang yang berusia 60 tahun ke atas. Lanjut usia resiko tinggi adalah seorang yang berusia 6 tahun atau lebih yang memiliki masalah kesehatan. Lanjut usia potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang bermanfaat. Lanjut usia tidak potensial adalah lansia yang tidak berdaya dalam mencari nafkah sehingga masih bertanggung dengan bantuan. Yang kedua ada perubahan pada lansia. Ada perubahan fisik, psikologis, kognitif, ekonomi, dan sosial masyarakat. Untuk fisik, biasanya terjadi penurunan pendengaran, penglihatan, kulit mulai keriput, dan lain-lain. Untuk psikologis, biasanya lansia itu merasa stres, cemas, serta depresi. Masalah kognitif eh, biasanya ditandai dengan cara mengingat, berpikir, mengendalikan emosi, membuat keputusan, serta kemampuan yang muncul secara progresif hingga dapat mempengaruhi pada kehidupan sehari-harinya. Untuk yang ekonominya, ketika ketika memasuki pensiun, ya mungkin lansia tidak produktif sehingga eh, terjadi penurunan pendapatan dan juga berpengaruh dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk sosial, lansia mengalami perubahan peran di masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, masalah kesehatan yang sering muncul pada lanjut usia. Yang pertama, imobilisasi, yaitu biasanya jadi perubahan, terjadi gangguan fisik. Selanjutnya ada instability, lansia mudah jatuh. Untuk incontinence, terjadi masalah dalam BAB atau BAK. Intellectual impairment atau gangguan intelektual atau demensia. Infection, karena ada faktor risiko yang menyebabkan lansia mudah mendapat infeksi. Impairment of hearing, vision, and smell, gangguan pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Isolation atau depresi,
Biasanya akibat dari kehilangan seseorang yang sangat berarti. Inanition atau malnutrisi biasanya karena lansia ini punya gangguan indera pengecap, sulit mengunyah, dan lain-lain. Selanjutnya ada impecunity atau kemiskinan. Selanjutnya ada iatrogenik. Lansia biasanya menderita lebih dari satu jenis penyakit dan akan membutuhkan obat yang lebih banyak dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya ada insomnia, biasanya terjadi akibat dari depresi. Ada imunodefisiensi, yaitu penurunan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya ada impotens, gangguan seksual atau ketidakmampuan aktivitas seksual pada lanjut usia. Yang terakhir ada infection, sulit buang air besar akibat dari kurangnya aktivitas fisik, makanan kurang kurang serat, dan lain-lain. Bisa di next slide-nya. Nah, selanjutnya ada konsep dasar demensia. Pengertiannya demensia adalah sekumpulan gejala yang progresif yang ditandai suatu kehilangan kemampuan lansia dalam fungsi daya ingat dan daya pikir yang dapat menimbulkan munculnya masalah tingkah laku seperti sering curiga, emosi yang labil, gaduh, dan gelisah. Demensia jika makin memburuk akan menyebabkan kemunduran fungsi kognitif atau intelektual yang dapat berpengaruh pada fungsi otak, sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-harinya. Demensia memberikan dampak yang buruk terhadap kesehatan mental lansia apabila lansia kurang mendapat dukungan dari keluarga dan dapat menimbulkan munculnya masalah depresi. Demensia menyebabkan terjadinya perubahan fisik, mental, psikososial, dan spiritual yang dapat menjadi suatu dampak dari kemunduran dalam berbahasa serta belajar serta mengambil keputusan. Next slide. Selanjutnya ada etiologi demensia. Demensia terbagi atas 3 kategori. Yang pertama, penyakit Alzheimer atau AD merupakan eh, jenis demensia yang paling sering banyak ditemukan. Penyebabnya belum diketahui dengan jelas dan merupakan proses degenerasi yang progresif. Yang kedua ada demensia vaskular, dipicu oleh stroke atau gangguan cerebrovaskular yang dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Degenerasi dapat terjadi secara tiba-tiba dan sangat cepat. 20% penderita demensia ini termasuk dalam kategori ini. Jenis lain demensia bisa karena depresi, kurangnya asupan nutrisi, nutrihipotiroidisme, dan keracunan obat. Pada kasus ini, pasien dapat meringankan kondisi kesehatan mereka dengan melakukan pengobatan tertentu. Beberapa demensia bisa disebabkan oleh gangguan lain seperti penyakit Parkinson dan AIDS atau dan lain-lain. Selanjutnya ada faktor risiko demensia pada lansia. Yang pertama ada usia. Pada umumnya demensia menyerang usia lanjut di atas 65 tahun. Dengan bertambah usia, maka risiko demensia akan naik secara signifikan. Yang kedua ada riwayat kesehatan keluarga. Riwayat kesehatan memiliki peranan penting sekitar 40%. Orang yang memiliki keluarga dengan riwayat demensia akan memiliki faktor risiko lebih besar. Yang ketiga ada jenis kelamin. Demensia ini sering ditemukan oleh wanita karena wanita menurut penelitian wanita hidup lebih lama daripada pria. Yang keempat ada gangguan kognitif, memiliki faktor risiko yang lebih tinggi karena demensia di tahun-tahun sebelumnya. Yang kelima ada gaya hidup. Orang yang menderita tekanan darah tinggi, kadar kolesterol yang tinggi, diabetes, dan lain-lain memiliki faktor yang lebih tinggi terkena demensia apabila mereka tidak mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan kondisi kesehatan. Selanjutnya. Yang keempat ada pencegahan demensia pada lansia. Yang pertama, kesehatan jantung. Kedua, melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga, mengkonsumsi sayur dan buah. Yang keempat, melakukan stimulasi aktivitas otak. Yang kelima, aktivitas positif dan bersosialisasi. Dan yang terakhir, penata laksanaan pada masalah demensia.
Selanjutnya ada beberapa teori pendukung. Selanjutnya ada teori pendukung. Ini ada eh, tabel tabel pengkajiannya dan ada nilainya juga. Selanjutnya, Baik, selanjutnya pengkajian khusus pada lansia demensia ada pengkajian fisik. Pengkajian fisik ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan muncul dengan pendekatan per sistem tubuh ya. Terus serta untuk mengetahui riwayat penyakit serta keluhan yang sudah dirasakan pasien. Lalu yang ketiga ada pengkajian kognitif. Nah, pengkajian kognitif ini pengkajian yang berfokus untuk mengkaji kemampuan fungsi eh, intelektual lansia, yaitu ada beberapa fungsi kognitif yang lebih tinggi, ada memori, ada tingkat kesadaran, ada atensi, tingkat kesadaran atau atensi, bahasa, dan serta kemampuan menulis. Untuk fungsi kognitif yang lebih tinggi ini pengkajiannya lebih dilakukan berfokus pada pertanyaan terkait kemampuan penalaran, pengumpulan informasi, kemampuan berhitung. Lalu kedua ada memori, memberikan pertanyaan tentang ingatan jangka pendek dan panjang yang mampu disampaikan dengan benar oleh lansia. Lalu ketiga ada tingkat kesadaran atau atensi. Nah, contoh pertanyaan yang diberikan itu misalnya kita mengulangi alamat, menyebutkan huruf, atau melakukan penyebutan urutan angka atau nama. Terakhir ada bahasa. Bahasa ini pertanyaan meliputi menyebutkan suatu objek, nama, tempat, serta kelancaran kalimat yang disampaikan oleh manusia. Selanjutnya di sini ada kasus fiktif. Dalam suatu wilayah Kelurahan Wijatiwarna di RT 01 dilakukan pengkajian terhadap kelompok lansia mengenai kesehatan. Dari data yang diperoleh di wilayah tersebut, terdapat 15 lansia yaitu terdiri dari 9 lansia perempuan dan 6 lansia laki-laki. Dari 15 lansia di RT, maaf ini ada kesalahan, di RT 01 ini di rentang usia 60 sampai 74 itu sebanyak 9 lansia dan usia 75 hingga 90 tahun sebanyak 7 lansia. Nah, menurut data kesehatan wilayah tersebut, penyakit yang paling banyak diderita oleh lansia adalah 9 orang menderita demensia, 3 orang menderita diabetes mellitus, 2 orang menderita hipertensi, dan 1 orang menderita gout arthritis. Nah, untuk kasus VTP bisa dibaca teman-teman ya di PPT yang sudah kami berikan. Nah, di sini langsung ada asuhan keperawatan gerontik komunitas. Pertama di sini ada pengkajian keperawatan kelompok lansia di masyarakat. Di sini ada fasilitasnya di Puskesmas Jatiwarna, terus nama perawat, terus ada nama kelompok lansia, nomor registernya, ada tanggal pengkajian, terus dan alamatnya. Nah, di sini pertama ada data dasar anggota kelompok yang terdiri dari nama, jenis kelamin, tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, agama, suku, dan keadaan umum. Ini kita dapat dari pengisian G-form, lansia dibantu dengan keluarga. Di sini terdapat ada 15 eh, 15 lansia. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada status kesehatan anggota kelompok. Nah, pada tabel ini terisi dari nomor, diikut tanda-tanda vitalnya, ada tekanan darah, nadi, pernapasan, terus ada suhu, terus ada status gizinya juga ada tinggi badan, berat badan, konjungtivanya, lalu ditanya riwayat penyakit, alat bantu, ada pola olahraga, pola tidur, dan analisis masalah kesehatan. Pada tabel ini dilakukan wawancara pada setiap 16 pada setiap lansia. Ya, di sini ada daftar-daftarnya untuk lansia kedua dan ketiga ini, analisis kesehatan ini didapatkan demensia. Untuk lansia yang keempat, analisis kesehatan hipertensi, analisis untuk anggota yang kelima ini, analisis kesehatannya gout arthritis. Next.
Nah, untuk lansia ke-6 dan ke-7 didapatkan analisis kesehatannya itu demensia. Untuk lansia ke-8 analisis kesehatannya diabetes mellitus dan lansia ke-9 analisis kesehatannya demensia. Next. Untuk lansia selanjutnya mendapatkan analisis kesehatan demensia. Untuk lansia ke-11 ini ada riwayat DM dan analisis kesehatannya diabetes mellitus. Untuk lansia yang ke-12 tidak ada riwayat penyakit, maka analisis kesehatan didapatkan demensia. Untuk lansia ke-13 analisis kesehatannya didapatkan diabetes mellitus. Untuk lansia ke-14 dan ke-15 didapatkan analisis kesehatannya demensia. Next. Nah, di sini ada upaya peningkatan kesehatan. Untuk yang pertama ada fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia untuk kelompok. Untuk posyandunya ini terdapat satu posyandu, dua posyandu balita, dan satu posyandu lansia. Untuk tenaga kesehatannya ini terdapat dokter, perawat, bidan, dan juga analisis kesehatan. Untuk puskesmasnya terdapat satu yang berpusat di Kecamatan Bekasi Selatan. Untuk status ekonominya di Sumbangan terdapat bantuan saat pandemi. Untuk jenis pekerjaannya ini rata-rata lansia, ada yang pensiunan, wirausaha, dan juga IRT serta ada yang tidak bekerja. Untuk rata-rata pendapatan biasanya sebagian besar pekerjaan masyarakat RT 1 ini PNS dan juga ada wirausaha. Untuk lansianya ini kebanyakan pensiun rata-rata per bulan warganya ini 3 sampai hingga 5 juta per bulan. Next. Lalu ada imunisasi ibu hamil. Puskesmasnya ini sudah menjalankan promosi kesehatan mengenai imunisasi. Untuk makanan tambahan, fasilitas kesehatan tidak menyediakan. Untuk vitamin tambahan, fasilitas kesehatan menyediakan di puskesmas. Untuk kegiatan keagamaannya ini dilakukan setiap hari Sabtu seperti pengajian ibu-ibu. Untuk kepercayaan yang bertentangan dengan masalah kesehatan tidak ada. Dan untuk kegiatan sosial ini, masyarakat mampu bersosialisasi satu sama lain dengan baik dan juga kadar rajin melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Next. Lalu pelayanan kesehatannya ini tergolong baik dan layak. Cek kesehatan warga RT 1 rutin melakukan cek kesehatan di puskesmas setiap 1 bulan sekali. Lalu ada fasilitas pendidikan. Wilayah tersebut memiliki 2 TK, 3 SD, 4 SMP, dan 2 SMA. Untuk alat komunikasinya ini menggunakan WhatsApp group yang mudah diakses oleh masing-masing individu. Next. Lalu fasilitas pendidikan yang dimanfaatkannya ini ada balai desa yang letaknya bersebelahan dengan taman sekaligus sarana olahraga yang biasanya digunakan untuk penyuluhan, arisan, dan acara pengajian. Untuk efektivitas proses komunikasi ini menggunakan sarana WhatsApp, pengumuman keliling, dan pemberitahuan melalui masjid. Jadi semua warga dapat mendengar pengumuman yang akan diberikan. Next. Lalu lingkungan sekitar tempat tinggal untuk sumber air bersihnya ini warga RT 1 menggunakan sumber air sendiri-sendiri yaitu sumbernya dari sumur galian. Airnya ini bersih, tidak berbau dan tidak berwarna. Untuk dapur umum Kelurahan Jatiwarna tidak mempunyai dapur umum tapi ketika ada acara warga saling menyumbang makanan yang dibuat di rumah. Untuk tempat pembuangan sampah biasanya warga RT 1 dikumpulkan di depan rumah masing-masing. Lalu ada fasilitas rekreasi yang tersedia untuk kelompok. Untuk taman di RT 1 memiliki taman anggrek dan taman dahlia. Untuk pantai, wilayah RT 1 jauh dari area perairan, jadi tidak mempunyai pantai. Untuk sarana olahraga terdapat di taman dan di lapangan. Next. Ya, izin melanjutkan untuk selanjutnya ada sarana pembuangan limbah. Jadi sebagian besar rumah di RT 1 memiliki saluran got atau selokan masing-masing. Lalu untuk fasilitas lainnya, itu warga 01 juga mempunyai satu playground yang dapat digunakan oleh anak-anak. Ya, bisa di next. Nah, ini ada diagram dari hasil pengkajian. Nah, untuk berdasarkan hasil kuesioner di lingkungan Kelurahan Jatiwarna RT 01, didapatkan lansia dengan jenis kelamin perempuan ada 66,7% dan laki-laki 33,3%. Bisa di ya di bawahnya ini ada diagram penghuni lansia berdasarkan usia. Jadi berdasarkan hasil kuesioner
di Kelurahan Jatiwarna RT 01 ini didapatkan dengan lansia rata-rata berusia 59 sampai 84 tahun. Next slide. Nah, ini ada eh, berdasarkan jenis kelamin, ini ada kesalahan penulisan teman-teman. Di sini jenis kelamin perempuan sebanyak 66,7%, laki-laki sebanyak 33,3%. Nah, di sini ada berdasarkan agama. Jadi di RT 01 ini lansia beragama Islam sebanyak 12 orang dan 2 orang lansia beragama Kristen. Bisa next. Nah, ini aja berdasarkan suku. Ada suku Jawa, ada 6 orang, lalu Betawi 4 orang, dan Sunda 3 orang, lalu Batak 2 orang. Nah, di sini berdasarkan riwayat penyakit, jadi penyakit hipertensi sebanyak 2 orang, diabetes 3 orang, gout arthritis 1 orang, dan 9 orang mengalami demensia. So, next slide. Di sini ada data distribusi hasil pengkajian juga. Nah, ini berdasarkan tingkat fasilitas kesehatan. Jadi di lingkungan Kelurahan Jatiwarna ini didapatkan posyandu, Posbindu sebanyak 4 bangunan, puskesmas sebanyak 1 bangunan, dan rumah sakit sebanyak 1 bangunan. Nah, untuk tingkat pelayanan kesehatannya, jadi berdasarkan hasil wawancara pada 15 lansia di RT 01 Kelurahan Jatiwarna, ini bahwa 15 lansia atau 100% mengikuti pelayanan kesehatan rutin dari puskesmas, yaitu cek kesehatan rutin setiap 1 bulan sekali. Next slide. Nah, ini ada distribusi frekuensi berdasarkan lingkungan fisik. Jadi di wilayah tersebut didapatkan menggunakan air sumur sebagai sumber atau saluran air rumahnya masing-masing. Lalu berdasarkan pengolahan sampah di RT 01 Kelurahan Jatiwarna, di sini berdasarkan hasil wawancara oleh petugas sampah. Jadi berdasarkan hasil angket kepada 15 lansia, didapatkan 15 lansia atau 100% melakukan pengelolaan sampah dengan dikumpulkan di depan rumah masing-masing lalu diangkut oleh petugas. Next slide. Untuk selanjutnya ada berdasarkan frekuensi status ekonomi. Di sini sebanyak 7 lansia berpendapatan 1 sampai 2 juta per bulan. 5 lansia berdapat pendapatan 3 hingga 5 juta per bulan dan 3 lansia tidak berpenghasilan. Next slide. Selanjutnya ada berdasarkan pelayanan sosial dan spiritual. Jadi menurut hasil observasi ini di lingkungan Kelurahan Jatiwarna terdapat sarana spiritual berupa 3 masjid, 5 musola, dan 2 gereja. Next slide. Lalu berdasarkan fasilitas rekreasi di lingkungan RT 01 Kelurahan Jatiwarna terdapat 2 taman, 1 playground, dan 1 lapangan. Slide selanjutnya. Berdasarkan komunikasi, dari hasil wawancara dengan 15 lansia didapatkan sebanyak 7 lansia menggunakan handphone sebagai alat komunikasi melalui WhatsApp grup RT 5.
5 lansia melalui pengumuman keliling dari pintu ke pintu, dan 3 lansia melalui pengumuman yang disiarkan di masjid. Slide selanjutnya. Berdasarkan perilaku kelompok lansia, ini lansianya banyak yang menyapu jalanan tiap pagi sebanyak 8 lansia, yaitu 54%. Kemudian ada juga yang membuka jendela saat pagi sebanyak 5 lansia, yaitu 33%, dan kerja bakti tiap bulan sebanyak 2 lansia, itu presentasinya 12%. Slide selanjutnya. Lalu selanjutnya ada pengkajian berdasarkan masalah kesehatan saat ini. Jadi masalah kesehatan yang ada di RT1 itu diantaranya ada hipertensi, demensia, diabetes mellitus, dan gout arthritis. Dan jumlah paling banyak di sini ada lansia yang mengalami demensia. Nah, berdasarkan tabel 1, eh, diketahui bahwa sebanyak 9 lansia mengalami demensia dan sebanyak 3 lansia mengalami diabetes mellitus, dan ada 2 lansia menderita hipertensi dan 1 lansia menderita gout arthritis. Slide selanjutnya. Lalu berdasarkan tabel 2 ini ada pengkajian berdasarkan kebutuhan nutrisi. Di sini terdapat eh, lansia yang makan 3 kali per hari sebanyak 14 orang, dan paling sedikit adalah tidak memakan sebanyak 1 orang atau 7%. Lalu selanjutnya ada kebutuhan nutrisi minum. Di sini ada eh, lansia yang minum 5-8 gelas per hari sebanyak 8 orang, persentasenya 53%. Kemudian 1-2 gelas per hari sebanyak 4 orang, persentasenya 27%. Dan paling sedikit ada yang minum 3-4 gelas per hari sebanyak 3 lansia, persentasenya itu 27%. Next slide. Lalu selanjutnya ada pengkajian berdasarkan pola istirahat tidur. Di sini eh, lansia itu paling banyak tidur 7-8 jam per hari. Ini terdapat 8 orang lansia, dan 3 orang lansia ini tidurnya 1-4 jam per hari. Lalu selanjutnya ada pengkajian berdasarkan pola eliminasi urin. Di sini terdapat 11 lansia yang melakukan eliminasi urin sebanyak 2-5 kali per hari, dan yang paling sedikit adalah 1-2 kali per hari sebanyak 4 lansia. Next slide. Lalu selanjutnya ada pengkajian berdasarkan pola mandi. Di sini ada lansia yang mandi 2 kali per hari sebanyak 9 lansia, dan yang paling sedikit terdapat 1 lansia dengan diseka. Selanjutnya. Lalu selanjutnya ada pengkajian fungsional atau BADL. Di sini ada pengkajian makan. Itu penilaiannya bisa lihat di samping ya teman-teman. Ada makan, minum, perawatan diri, dan juga berpakaian. Next slide. Lalu ada buang air besar, buang air kecil, penggunaan kamar mandi, berpindah tempat atau transfer, yaitu dari berpindah tempat dari tempat tidur ke tempat duduk atau sebaliknya. Next slide. Lalu selanjutnya ada mobilitas atau berjalan pada permukaan yang rata, dan yang terakhir itu menaiki tangga atau menuruni tangga. Nah, kalau misalkan si lansia ini mendapatkan poin 91-100, itu berarti lansianya masuk ke kategori mandiri. Kalau misalkan ketergantungan total, lansianya mendapatkan poin 0-20. Kalau misal yang ketergantungan berat itu 21-40, ketergantungan sedang 41-60, dan ketergantungan ringan 61-90. Next slide. Selanjutnya ini ada tabel distribusi lansia berdasarkan tingkat kemandirian lansia. Ini ada tingkat kemandirian seperti mandiri, ketergantungan total, ketergantungan berat, ketergantungan sedang, dan ketergantungan ringan. Ini ada skor indeks Bartelnya, teman-teman bisa lihat, lalu dijumlahkan dan ada presentasinya. Berdasarkan tabel diketahui dari 15 lansia RT01 tingkat kemandirian dilakukan secara mandiri sebanyak 5 lansia, yaitu 33%.
tingkat kemandirian dengan ketergantungan ringan sebanyak 7 lansia, yaitu 47%, tingkat kemandirian dengan ketergantungan sedang sebanyak 2 lansia, yaitu 13%, dan tingkat kemandirian dengan ketergantungan berat sebanyak 1 lansia, yaitu 7%. Selanjutnya, lalu di sini ada pengkajian mini mental stage exam atau MMSE. Ini ada beberapa aspek yang dinilai. Yang pertama itu ada orientasi. Seperti ada pertanyaan, sebutkan tahun berapa sekarang, bulan apa sekarang, tanggal berapa sekarang, hari apa sekarang. Lalu, dan selanjutnya ada di mana kita sekarang. Ini ada beberapa pertanyaan seperti apa negara kita, siapa presiden kita, apa nama kota kita, dan selanjutnya ada registrasi motorik. Eh, ada menyediakan 3 benda seperti piring, mangkok, sendok, garpu, beri angka 1 tiap jawaban yang benar, tiap objek 1 detik, itu seperti piring, mangkok, gelas. Ini ada skor dan berapa hasilnya. Lalu selanjutnya, lalu ini ada hitungan kurang 5 itu 10 sampai 5, 32 sampai 5, 68 sampai 5, 90 sampai 5, 80 sampai 5. Lalu ada atau lansia bisa mengejak kata terbalik. Contohnya itu seperti panti itu menjadi tinap, menjadi itnap. Lalu menyebutkan kembali, recalling, tanyakan kembali dan sebutkan nama benda seperti pada pertanyaan nomor 3 tadi. Itu seperti piring, mangkok, dan gelas. Selanjutnya, lalu di sini ada aspek yang dinilai, ada bahasa, ada pemeriksa, menunjuk pada pensil dan kertas. Lansia diminta menyebutkan 2 benda tersebut seperti pensil, kertas, lalu ada lansia diminta mengulang ucapan kata. Lalu lansia diminta untuk melakukan 3 perintah seperti ambil kertas itu dengan tangan kanan, lalu ada selanjutnya, dan juga lansia diminta untuk membaca dan melakukan perintah, berikan tulisan dan coba memejamkan mata. Lalu selanjutnya ada lansia diminta menulis kalimat secara spontan. Kalimat terdiri dari 2 kata, yaitu objek dan predikat. Lalu yang ke sebelah sini, lansia itu diminta untuk menggambar kembali 2 segi 5 berpotongan. Selanjutnya, ini lalu selanjutnya ada tabel distribusi lansia penilaian MMSE dari RT01. Ini ada status, skor, jumlah lansia, presentasi. Dari tabel di atas, dari pengajian MMSE dapat diketahui bahwa dari 15 lansia RT01 Kelurahan Jatiwarna, terdapat 9 lansia mengalami gangguan kognitif, yaitu 60%, dan 6 lansia mengalami fungsi kognitif normal, yaitu 40%. Selanjutnya, Baik, selanjutnya di sini ada format pengkajian dari SPM-SKI, yaitu formatnya itu ada kayak jam berapa sekarang, terus tahun berapa sekarang, bulan apa sekarang, tanggal berapa sekarang. Next. Terus juga ada di mana alamat bapak atau ibu sekarang. Eh, yang nomor 6 itu berapa jumlah anggota keluarga yang tinggal sama ibu atau bapak. Yang ketujuh juga ada siapa nama anggota keluarga yang tinggal sama bapak atau ibu. Yang kedelapan ada tahun berapa hari kelahiran kemerdekaan Indonesia. Yang kesembilan siapa nama Presiden Republik Indonesia sekarang. Yang kesepuluh coba hitung terbalik dari angka 20 ke 1. Next. Ya, hasil penelitian SPMSQ itu yaitu di tabel di atas data dari pengkajian SPMSQ dapat diketahui bahwa dari 15 lansia di RT 1 Kelurahan Jatiwarna terdapat 1 lansia mengalami kerusakan intelektual ringan sekitar 7%. Ada 7 lansia kerusakan intelektual sedang sekitar 46%, 1 lansia mengalami kerusakan intelektual berat yaitu 7%, sisanya dengan fungsi intelektual utuh terdapat 6 lansia atau yang bukan mengalami demensia dengan persentase 40%. Next.
Ya, di sini juga ada format pengkajian apa MS SMSF. Next. Ya, di sini juga ada ya teman-teman. Next. Selanjutnya hasil dari penilaian MFS yaitu berdasarkan tabel diketahui 15 lansia di RT 1 dalam pengkajian skala jatuh Merschfeld Scale, paling banyak adalah risiko jatuh rendah sebanyak 7%, 7 lansia atau 47%, dan paling sedikit risiko jatuh tinggi sebanyak 2 lansia atau 13%. Next. Selanjutnya juga di sini ada pengkajian psikologis GDS ya, teman-teman bisa dilihat ya. Next. Ya, ini juga teman-teman. Keterangannya 0 sampai 4 itu normal. Terus 5 sampai 9 kemungkinan besar ada kegangguan depresi. Lebih dari 10 yaitu gangguan depresi. Next. Selanjutnya di sini juga ada tabel apa hasil pengkajian psikologis GDS pada lansia di di RT1 yaitu dari 15 di atas data pengkajian psikologis GDS dapat diketahui bahwa dari 15 lansia di RT1 Kelurahan Jatiwarna terdapat 4 lansia kemungkinan besar mengalami gangguan depresi atau dengan presentasi 27%, satu lansia mengalami gangguan depresi yaitu 6%, dan 10 lansia kategori normal atau tidak mengalami gangguan depresi yaitu 67%. Next. Baik, terima kasih kepada kelompok satu. Selanjutnya, Ibu kasih sesi tanya jawab kepada yang ingin bertanya, dipersilakan raise hand terlebih dahulu. Nanti sebutin nama dan asal kelompoknya ya. Baik, Ibu. Kepada Winda Anggraini, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Winda Anggraini, perwakilan dari kelompok 6. Izin bertanya, eh, seperti yang dijelaskan kelompok sebelumnya, kan pengkajian khusus yang dilakukan pada pemberian asuhan keperawatan lansia dengan masalah demensia ini kan pengkajian fungsi kognitif. Lalu, bagaimana kelompok sebagai perawat meyakinkan lansia yang mengalami penyakit demensia ini untuk siap dilakukan pengkajian, di mana kan tadi salah satunya pengkajian kognitif, di mana pengkajian yang dijelaskan itu cukup banyak isi pertanyaan dalam pengkajian tersebut. Seperti yang kita lihat juga, untuk terjun langsung di lapangan ini tidak mudah yang kita bayangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Winda. Pertanyaan ditampung terlebih dahulu kepada Adinda Cahya, dipersilakan. Atas kesempatannya, sebelumnya perkenalkan saya Adinda Cahya Mutiara, perwakilan dari kelompok 7, izin bertanya kepada kelompok. Kan kita sebagai perawat ya, dalam dalam menangani pasien lansia dengan demensia kan kemungkinan adanya ketidakakuratan informasi yang diberikan oleh lansia, yang apalagi dengan lansia yang demensia. Ya contohnya lansia ini kadang-kadang lupa kalau misalkan dia udah makan belum ya hari ini, terus dia lupa juga nih udah makan berapa kali hari ini gitu kan. Terus kebetulan tuh lansia tersebut nggak tinggal sama keluarganya, cuma tinggal sama suaminya. Nah itu bagaimana ya peran kita sebagai perawat? Terima kasih. Baik, terima kasih Adinda. Selanjutnya Fitri Alia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan saya Fitriana Nabila, perwakilan dari kelompok 3. Dari pertanyaan saya ini, tadi di pengkajian kelompok juga menggunakan instrumen GDS atau Geriatric Depression Scale. GDS itu kan untuk menilai depresi lansia. Mengapa pada lansia demensia diperlukan pengkajian GDS ini? Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Fadilatul, dipersilakan. Ya baik, terima kasih moderator. Saya perkenalkan diri, saya Fadlatul Samia dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok. Tadi kelompok memaparkan tentang pengkajian berbagai fungsi yang dapat dilakukan pada lansia dengan demensia. Lalu, mengapa pengkajian emosional dan psikososial pada lansia dengan demensia ini penting dilakukan? Apakah hasil pengkajian ini dapat mempengaruhi intervensi yang akan diberikan untuk lansia tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nur Eliza, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Saya Nur Eliza Putri, perwakilan dari kelompok 5. Tadi kan kelompok menjelaskan tentang penyakit gangguan otak ya. Eh, Seperti contohnya tadi kelompok menjelaskan demensia. Nah, itu kan di mana lansia yang melakukan kegiatan hari ini yang melakukan kegiatan saat ini 5 menit kemudian kan lansia itu akan lupa. Lalu pertanyaan saya bagaimana cara untuk mengkaji data kepada lansia ini untuk mendapatkan data yang lebih akurat sedangkan lansia tersebut mengalami gangguan otak. Ya, terima kasih. Selanjutnya Amelia Putri, dipersilakan. Ya baik, sebelumnya terima kasih moderator. Saya Melalui Putri, perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok, apa saja tantangan utama dalam pengkajian genomik komunitas bagi lansia dengan demensia? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok. Jika sudah memiliki jawaban, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Kepada Fazwa, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Izin masuk. Saya Fazwa dari perwakilan kelompok 1. Izin menjawab pertanyaan dari Fitri Alia, perwakilan kelompok 3. Jadi tadi pertanyaannya itu Geriatric Depression Scale atau GDS ini kan untuk menilai depresi lansia. Mengapa pada lansia demensia ini diperlukan pengkajian GDS ini? Ya, jadi memang Geriatric Depression Scale ini kan instrumen yang dikembangkan untuk menilai gejala depresi dan menyaring depresi di antara orang lanjut usia. Lalu pada penyakit demensia itu sendiri, di mana kan gejalanya adalah kemunduran kognitif yang sedemikian parahnya, sehingga para lansia yang demensia ini pasti dapat mengganggu aktivitas dan kegiatan sosial lainnya. Kejadian tersebut membuat si lansia ini tidak mampu melaksanakan kegiatan seperti sedia kala karena adanya penurunan memori dan daya ingat yang semakin lemah. Nah, perjalanan penyakit demensia ini dapat mempengaruhi psikologisnya. Jadi orang lansia yang mengalami demensia ini akan cenderung mengalami stres dan gejala ansietas. Karena hal tersebut lansia yang mengalami demensia ini beberapa akan merasa tidak bisa melakukan aktivitas apapun dan juga merasa lansia ini dianggap sebagai orang yang menyusahkan orang lain khususnya pada keluarga atau orang-orang terdekat. Jadi masalah ini dapat akut atau kronik dan menyebabkan gangguan kemampuan lansia dalam beraktivitas sehari-hari. Dan juga lansia ini cenderung menyangkal bahwa dirinya ini mengalami depresi. Maka dari itu diperlukan pengkajian pengkajian geriatric depression scale ini untuk mendapatkan diagnosa secara dini tingkat depresi pada lansia tersebut. Untuk Fitri, apakah sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Fazwa untuk jawabannya. Selanjutnya Rizky Hailunisa, persilakan. Baik, terima kasih Mut buat kesempatannya. Saya Rizky Harunisa dari kelompok 1. Izin menjawab pertanyaan dari Fadilatul Islamiyah kelompok 2. Inti pertanyaan itu, kenapa pengkajian emosional dan psikososial penting untuk dilakukan? Apakah hasil pengkajian ini dapat mempengaruhi intervensi yang akan diberikan untuk lansia tersebut? Nah, jadi jawabannya itu pengkajian emosional dan psikososial ini penting untuk dilakukan karena lansia dengan demensia sering mengalami perubahan emosional dan juga psikologis
psikologi seperti depresi ataupun kecemasan. Nah, tadi udah sempat dijelasin ya teman-teman untuk pengkajian depresi ini kita bisa melakukan pengkajian GDS. Lalu, hasil dari pengkajian GDS ini dapat membantu perawat dalam mengidentifikasi kebutuhan dukungan emosional seperti terapi psikologis atau pembentukan grup lansia sebagai wadah pendukung keseharian lansia itu supaya lansianya juga nggak kesepian di rumah aja gitu. Terus, hal ini juga memungkinkan perawat untuk melibatkan keluarga dalam melakukan perawatan dan mengatasi stres atau tantangan yang dihadapi lansia. Dengan memahami aspek emosional dan juga sosial ini, perawat dapat merencanakan intervensi yang lebih holistik dan juga mendukung kesejahteraan psikologis lansia. Seperti itu jawabannya Fadilatul. Apakah sudah jelas? Sudah jelas nih, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Elsa, dipersilakan. Baik, terima kasih ya, moderator atas kesempatannya. Saya Elsa izin menjawab pertanyaan dari Eliza dari kelompok 4. Yang inti pertanyaan tadi bagaimana mengkaji lansia pada lansia dengan masalah otak gitu. Nah, pengkajian lansia dengan masalah otak ini kan bisa jadi ya kalau misalnya ditanya apa, jawabnya apa gitu. Terutama yang sekiranya sulit untuk digali informasi. Nah, kita bisa mengkaji keluarganya untuk mencari informasi atau lebih bagus lagi kalau kita bisa nih menggunakan kemampuan kita dalam komunikasi yang efektif dan pendekatan pada lansia untuk mencari informasi pada lansianya langsung. Seperti gunakan kalimat yang sederhana dan ini lebih bersabar untuk menghadapi lansia tersebut. Dan juga pentingnya untuk menghindari pertanyaan yang sifatnya tuh memojokkan lansia tersebut atau mengintimidasi. Karena yang kita ketahui sendiri kan lansia kan seringkali merasa dirinya tuh lebih tahu segalanya gitu. Jadi hindari pertanyaan yang sifatnya tuh kita menggurui lansia tersebut seperti itu. Dan juga tentunya ya sudah dijelaskan lebih bersabar tadi. Seperti itu mau cukup. Baik, terima kasih kepada Eliza. Apakah sudah cukup menjawab pertanyaan? Ya sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Sania Sana, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Amel. Yang pertanyaannya yaitu apa saja tantangan utama dalam pengkajian gerontik komunitas bagi lansia dengan demensia. Yang pertama pastinya adalah kesulitan dalam komunikasi ya. Lansia dengan demensia ini kan mengalami gangguan dalam berbicara, memahami, dan mengingat dan mengingat informasi. Dan ini nih menyulitkan kita mengumpulkan data yang akurat mengenai kondisi mereka dan kebutuhan mereka. Nah, solusinya kita bisa menggunakan tadi yang sudah dijelaskan pada Elsa itu gak jauh beda menggunakan teknik komunikasi yang sesuai seperti menggunakan bahasa bahasa tubuh, gambar, dan memastikan komunikasi yang jelas dan sederhana. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang demensia itu di lingkungan. Nah, kadang-kadang terdapat kekurangan pengetahuan dan kesadaran tentang demensia di kalangan keluarga atau komunitas. Nah, ini bisa menghambat dukungan dan partisipasi dalam proses pengkajian. Solusinya kita bisa menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi keluarga, caregiver, dan masyarakat tentang demensia dan pentingnya pengkajian yang secara menyeluruh. Ketiga, ada stigma dan isolasi sosial. Nah, lansia dengan demensia ini sering menghadapi stigma-stigma negatif seperti eh, ada pandangan yang meremehkan gitu atau eh, istilahnya merasa lansia ini merasa terpinggirkan atau tidak diterima dalam masyarakat, yang mana bisa lansia itu bisa mengalami isolasi sosial. Bisa juga lansia itu umum karena ada rasa ketidakpahaman atau tidak cocok nih dalam berinteraksi dengan eh, para lansia itu. Solusinya kita bisa meningkatkan kesadaran publik dan mengurangi stigma negatif itu melalui kampanye informasi dan dukungan komunitas yang inklusif. Dan keempat, ada perubahan emosi pada lansia. Nah, lansia ini dengan demensia mengalami perubahan cara mereka dengan merasakan
dan mengekspresikan emosi. Misalnya, mereka pada lansia ini bisa jadi lebih mudah marah, cemas, atau apatis. Nah, solusinya kita bisa menciptakan lingkungan yang nyaman dan meminimalkan stres. Misalkan kita sediakan ruang yang tenang dan familiar dapat membantu dan mengurangi kecemasan dan kebingungan. Baik, terima kasih Sania. Kepada Amel, apakah sudah cukup menjawab? Ya, sudah cukup. Terima kasih, Sania. Baik, selanjutnya kepada Farisa dipersilakan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Farisa izin menjawab pertanyaan dari Winda, perwakilan dari kelompok 6. Pertanyaannya bagaimana kelompok meyakinkan lansia yang mengalami penyakit demensia untuk siap dilakukan pengkajian. Salah satunya dengan pengkajian kognitif yang cukup banyak isi pertanyaan dalam pengkajian tersebut. Jawabannya, dalam menghadapi lansia dengan demensia memang perlu pendekatan yang hati-hati dan penuh empati. Jadi ada beberapa strategi untuk meyakinin lansia untuk agar siap untuk melakukan pengkajian. Yang pertama, ini mungkin caranya ini udah disebutkan oleh beberapa teman saya tadi. Uh, dari saya menyampaikan lagi. Yang pertama, menggunakan pendekatan yang ramah dan sabar. Jadi berbicara dengan lembut dan sabar. Pastiin yang pertama itu memperkenalkan diri dan menjelaskan prosesnya terlebih dahulu secara sederhana dan singkat. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang nyaman. Pastiin lingkungannya tenang dan familiar bagi lansia. Mungkin cara itu dapat mengurangi kecemasan dan membantu mereka agar mereka merasa lebih nyaman. Yang ketiga, memberikan penjelasan yang jelas dan sederhana, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menjelaskan tujuan pengkajian dengan jelas. Mungkin bisa dihindari juga istilah-istilah medis yang gak semua orang tahu gitu. Selanjutnya adalah memberikan waktu dan ruang. Beri mereka waktu yang cukup untuk merespons setiap pertanyaannya. Jadi jangan terburu-buru. Kasih kesempatan untuk istirahat jika diperlukan. Selanjutnya adalah melibatkan keluarga atau pengasuh dari lansia itu. Jadi libatin keluarga atau pengasuh, mereka bisa membantu menjelaskan dan mendukung selama proses pengkajian. Mungkin dengan bahasa sehari-hari yang lebih sederhana. Selanjutnya ada menggunakan teknik informasi nonverbal dengan memperhatikan ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh. Mungkin itu juga bisa membantu mengurangi ketegangan dan membantu lansia agar merasa lebih aman juga. Selanjutnya ada memberi dukungan emosional, seperti menyampaikan rasa empati dan pengertian. Selanjutnya menyesuaikan dengan kemampuan individu, yaitu nanti bentuk dan isi pertanyaannya disesuaikan dengan kemampuan kognitif lansia itu sendiri. Nah, mungkin itu beberapa strategi untuk diterapkan dalam membantu lansia saat pengkajian. Jawaban dari kelompok cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Fariza. Kepada Winda, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, moderator sudah. Terima kasih Farisa. Baik, selanjutnya kepada Vanessa dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya Vanessa Amalia izin menjawab dari pertanyaan Dinca. Pertanyaan Adinda Cahaya dari kelompok 7. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai perawat dalam menangani kemungkinan adanya ketidakakuratan dalam informasi yang diberikan oleh lansia dengan demensia. Seperti contohnya itu, lansia tersebut lupa kalau misalnya hari ini udah makan atau belum, pastikan dan juga dia lupa udah berapa kali dia makan dan lansia tersebut tuh tinggalnya agak sama keluarga hanya sama suami saja. Izin menjawab, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Jika suaminya tidak mengalami demensia, kita bisa mengkonfirmasi ke suaminya. Jika memang suaminya itu tidak memungkinkan untuk dimintai konfirmasi, kita bisa konfirmasi ke tetangga terdekat tentang kebiasaan-kebiasaan yang lansia tersebut itu lakukan. Jadi seperti itu, Dinca, apakah terjawab?
Ya, sudah cukup, terima kasih. Kelompok, karena semua pertanyaan sudah terjawab, sekian presentasi dari kelompok satu. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Puspita, dipersilahkan. Ya, udah dijawab semua ya tadi pertanyaannya ya? Iya, sudah Ibu. Ya. Oke, untuk kelas 4A kelompok 1 ya, bagus sekali ya presentasinya. Tadi kelompok sudah mencoba mengangkat satu topik ya terkait dengan masalah kesehatan otak, yaitu demensia ya. Terus juga kelompok sudah melakukan pengkajian dengan pendekatan kelompok yang berlandaskan community as partner ya. Waktu itu kita sudah belajar di keperawatan komunitas ya. Dan juga mensinkronkan pengkajian-pengkajian gerontik ya. Tadi saya lihat pengkajiannya bukan cuma buat demensia, tapi banyak ya mulai dari ADL-nya, kemudian ada kajian kognitifnya, pengkajian jatuhnya, terus ada pengkajian apa lagi ya tadi ya? Hmm, apa tadi Ibu lupa deh. Oh, pengkajian depresinya juga ada ya, sampai ada yang nanya tadi. Perlu nggak sih kita nggak kaji untuk GDS ya? Baik, untuk di komunitas ya, nanti pelaksanaan pengkajian-pengkajian ini yang lebih spesifik ya, tentunya baik ya buat kalian untuk memperkaya kemampuan kalian menggunakan instrumen itu. Itu walaupun yang utamanya kita gunakan dulu yang community as partner ya. Nanti kalian juga bisa gunakan kuesioner-kuesioner itu terutama ketika menghadapi skripsi ya semester 8 nih. Biasanya mahasiswa suka nih menggunakan instrumen-instrumen yang sudah baku gitu ya dan digunakan untuk skripsinya. Nah, kalau di komunitas mungkin yang perlu ditekankan ya, demensia ini kan diagnosis medis ya. Jadi kuesioner yang dipakai misalnya tadi mungkin kelompok mengangkat MMSE gitu ya. Ya, itu hanya untuk deteksi bahasanya gitu. Jadi bukan untuk mendiagnosis apakah dia demensia atau tidak gitu ya. Jadi kita baru mendeteksi di awal karena kalau diagnosis medis itu kan biasanya pemeriksaannya lengkap ya. Ada hasil CT scan, ada hasil MRI, ada hasil PET scan dan lain-lain gitu ya. Jadi kita bahasakan dengan deteksi demensia gitu ya. Nah, untuk eh, pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya, kelompok yang lain juga sudah coba untuk mengeksplor itu juga bagus ya pertanyaannya ya. Kalian mencoba menghadapkan situasi nanti kalau saya pakai pengkajian ini terus ketemu sama lansia yang lupa gimana gitu ya. Terus tadi temannya udah jawab boleh ajak keluarganya ya atau itu namanya data sekunder kita tanya atau kita lihat memang eh apa namanya ya konsistensi jawaban ya. Ini juga perlu skill ya saya rasa ya. Pasti nanti kalian bisa saja ketemu lansia yang ditanya anaknya aja hari ini mungkin jawabnya 2, besok jawabnya 5 gitu ya. Atau besok lagi jawabnya nggak punya anak gitu ya. Nah dari situ kan kalian sudah bisa menilai sebenarnya konsistensi jawaban. Dan kalau yang mau diangkat adalah atau yang kita mau coba kelola atau kita mau kaji adalah status kognitifnya, pasti kita sudah tahu ya status kognitifnya seperti apa dan mungkin deteksi demensianya seperti apa gitu. Jadi itu yang bisa kalian tekankan di situ. Nah, kalau mau tanya sama keluarga ya atau kader ya, jadi itu juga boleh dikonfirmasi karena mungkin kita kan baru pertama kali ketemu gitu ya. Jadi benar nggak nih oma opanya jawabannya adalah hal yang memang sesuai ya atau memang ternyata itu jawaban ya yang sedang dia
ungkapin aja, padahal kenyataannya beda gitu ya. Itu jadi bisa dikonfirmasi ya. Dan konfirmasi ini nanti kalian di ranah apapun ya, ketika nanti kalian praktek di namanya di panti, itu juga harus dikonfirmasi nih ya. Challenge-nya adalah ketika kalian pengkajian kelompok ini kan bisa nanti di panti, landasan buat kalian bikin TAK ya, sama laporan hasil kalau kalian dinas di panti tuh. Nah ini nggak boleh beda-beda ya, kadang-kadang yang STR bikin pengkajiannya hasilnya beda dengan yang nurse atau dengan yang D3 padahal pasiennya sama, kelompok lansianya sama. Nah, ini kalau kalian bingung ya, itu bisa tanya CI, bisa tanya perawat di pantinya ya, kalau di masyarakat bisa konfirmasi ke kader gitu. Kalau kalian ragu dengan jawabannya, ya memang konsultasi sebelum presentasi itu biasanya diperlukan ya untuk memastikan gitu ya hasil pengkajian kita itu udah benar atau masih kurang ya, masih kurang tepat gitu. Ya. Kemudian kalau penjelasan ya, kalau em, ini kayaknya pengkajiannya banyak banget gitu ya. Nah, ini memang perlu pertimbangan ya tadi ya saya bilang kalau memang kalian mau mengkaji kelompok demensia dengan lebih spesifik ke sana, mungkin ya pengkajiannya lebih ke pengkajian yang fungsi kognitif dulu ditekankan gitu ya. Sedangkan mungkin untuk eh, pengkajian resiko jatuhnya, kondisi apa emosionalnya atau kondisi BADL-nya mungkin itu tidak diperdalam dulu gitu karena pasti lansia juga akan jenuh ya atau terlalu banyak data nanti kalian juga nggak spesifik mengkaji dan nggak spesifik menyelesaikannya gitu karena kalau tadi ya coba bayangin dari tadi kan semuanya kelompok udah coba nih ada hasil pengkajiannya ya satu-satu tuh ada tuh hasil pengkajiannya dari BADL kemudian Morford Scale kemudian MMSE. Nah kira-kira berapa diagnosa yang kita akan angkat dari masalah itu ya pasti banyak kan. Nah, pasti banyak masalah yang akan kalian angkat karena itu adalah hasil dari pengkajian kalian ya. Jadi eh, menurut Ibu dispesifikan saja dulu gitu ya. Kalau nanti kalian pengkajian yang penting di masalah itu masalahnya selesai. Walaupun memang benar tadi kan kelompok udah bahas 14I juga di awal. Yang namanya lansia itu masalahnya banyak ya. Bisa-bisa dari 14I itu semuanya 14-14-nya kalian angkat diagnosa keperawatannya ya. Gitu karena memang pengkajiannya spesifik gitu. Jadi kalian bisa itu. Jadi itu challenge-nya itu nanti kalian mengangkat mana sih yang lebih banyak di kelompok lansia itu dan diperdalam pengkajiannya ya itu dan ingat pengkajian untuk masalah kesehatan otak ya karena ini merupakan eh, apa namanya pengkajian yang kalian eh, apa ya unggulkan ya karena kita kan keunggulannya keperawatan otak sama keperawatan lansia gitu ya. Eh, Bisa jadi nanti kelompok lansia yang kalian temukan itu gangguannya bukan cuma demensia, tapi stroke, ya, Alzheimer, atau ada tumor, ada cancer, ada epilepsi, ada Parkinson, ada multiple sclerosis misalnya penyakit autoimun gitu ya. Jadi bisa jadi nanti penyakitnya adalah penyakit seperti itu gitu. Jadi bukan cuman di demensianya, kalau demensia kan gangguan kognitifnya, tapi kalau stroke gangguannya dua ya dari neurologis juga sama muskuloskeletalnya gitu ya. Terus yang tadi Ibu bilang tumor, cancer dan lain-lain itu juga bagian dari masalah kesehatan otak ya. Itu juga bisa kalian angkat ya ke sana. Oke. Kemudian tadi ya challenge ya tadi temennya udah jawab dengan baik ya. Memang pengkajian dengan lansia aja udah challenge ya. Nanti kalian mengkaji lansianya pernah ketemu nggak lansia itu muter aja ya. Jadi jalan di ruangan
dan dia muter aja. Itu biasanya namanya konfusi, ya. Nah, pada lansia konfusi ini susah banget dikajinya karena tidak ada fase di mana lansianya sadar. Nah, nanti kalau di panti mungkin kalian udah pernah praktek di panti belum? Oh, belum ya. Nanti mungkin bisa bertemu pasien seperti itu. Gimana sih pasien yang konfusi gitu ya. Nah, kalau di diagnosis keperawatan nih, dari yang tadi ya, kalau fokusnya demensia kan kita pasti ngangkatnya diagnosis apa? Kalau fokusnya demensia. Menjawab Bu, gangguan memori. Nah, ya betul ya. Good, gangguan memori ya. Tapi kalau nanti diagnosisnya berdasarkan yang 14 sih berarti kan macam-macam tuh. Ya, ada resiko jatuh, ada apa lagi ya? Mungkin isolasi sosial, kalau ada depresi dan lain-lain gitu ya. Jadi diagnosis jiwa juga bisa muncul, diagnosis terkait dengan eh, kebutuhan fisik juga bisa muncul. Kalau kalian BADL-nya jelek, berarti kan mungkin diagnosis-diagnosis terkait gangguan mobilitas fisik, DPD gitu ya, itu bisa muncul ya di individu. Tapi kalau di komunitas, ingat nanti diagnosisnya yang diangkat adalah diagnosis kelompoknya ya, bukan diagnosis individunya. Gitu. Gimana kelompok ini bisa memiliki coping yang baik atau bisa memiliki manajemen kesehatan yang baik ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kelompoknya gitu. Jadi ini nanti mungkin next pertemuan untuk diagnosis dan perencanaan sama Bu Mariam ya kalau nggak salah ya. Gitu. Nanti kalian akan banyak bahas terkait diagnosis untuk promosi kesehatannya ya, untuk kelompoknya gitu, bukan diagnosis individu tapi diagnosis di komunitasnya atau promosi kesehatan gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi Izin atau masuk ada Ibu. yang ingin didiskusikan? Udah cukup? Ya, izin masuk Ibu. Ya, Izin masuk silakan Ibu. Kak Dinda. Iya, Ibu. Saya izin bertanya Ibu. Tadi kan Ibu bilang ya Ibu, kalau misalkan lansia yang konfusi itu sulit untuk dikaji. Itu ada nggak sih Ibu tips and tricks kalau misalkan kita mau mengkaji lansia tersebut? Ya, good ya. Kalau misalnya kita kapan mau kaji saat pasiennya tenang, ya, gitu. Kapan pasiennya tenang ada. Jadi orang konfusi nggak terus-terusan muter. Sama kayak pengkajian pasien jiwa ya. Ada fase-fase di mana gangguan psikiatriknya muncul. Ada fase-fase dia tenang, gitu. Jadi nanti kita emang harus sering-sering ngelihat ke kamarnya nih pasiennya lagi apa, gitu. Nanti ketika pasiennya udah lebih tenang, bisa kita kaji pelan-pelan ya. Memang gini, yang paling efektif kalau kita ada di bangsal atau kita di ruang perawatan atau kita di panti ya, kita tuh sambil membawa alat pemeriksaan, entah itu tensi, entah itu pengukur suhu gitu ya, sambil kita melakukan aktivitas, kita bisa melakukan pemeriksaan, kita bisa sambil anamnese gitu. Tapi kalau memang nggak bisa di anamnese ya pakai data sekunder gitu. Karena kan yang ketemu pasien itu sehari-hari biasanya adalah perawat ruangannya atau kalau di panti pekerja sosialnya ya. Pasti mereka lebih paham kondisi pasiennya karena udah berhari-hari, bertahun-tahun misalnya tinggal di situ. Gitu. Ya. Jadi itu bisa dijadikan salah satu tips untuk mengkaji. Ya. Supaya kita nggak miss ya. Kalau kalian nanti ketemu kesulitan, boleh ketemu si A-nya, Bu, Pak. Ini pasiennya setiap saya datang dia lagi muter aja seluruh di ruangan gitu ya. Nggak ada fase dia duduk tenang, santai gitu ya. Biasanya pasiennya jam berapa akan mulai tenang gitu ya. Karena biasanya dapat obat juga pasien seperti itu gitu ya. Nah, nanti mungkin perawat ruangannya atau si A-nya akan menggambarkan, oh nanti pasiennya tenang jam 10-an gitu ya. Atau jam berapa atau saat makan. Nah, misalnya
Nah, itu nanti kita bisa dapat informasinya dari beliau, ya. Tapi untuk kalau misalnya masih sulit juga, ya kalian bisa ganti pasien atau kalian apa namanya? Ya paling minta ganti pasien ya daripada nanti pusing sendiri mau intervensi tapi pasiennya tidak kooperatif ya. Nanti bingung. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Udah, ini kalian di kelas apa di rumah jadinya? Di rumah ya kayaknya ya. Ya, Ibu belum bisa ya kelas ini luring karena di kimia hari ini. Jadi mungkin eh, kita daring dulu ya. Tapi kayaknya materi Ibu udah habis deh. Nanti siap-siap aja untuk UTS ya. Sama ada kuis ya. Nanti Ibu jadwalin. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin si Pen bisa screenshot pertemuan hari ini. Semua hadir.